Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di salah satu kampus terkenal di Indonesia, kehidupan 4 mahasiswa muda mengalir dengan dinamika yang penuh warna. Devan, Putra, Hanum, dan Ayu adalah bagian dari kelompok kecil yang sering terlihat bersama. Meski mereka dekat, perbedaan latar belakang dan juga sifat menciptakan cerita unik di antara mereka. Devan adalah pemuda dengan wajah penuh semangat, meski kehidupan menempatkannya di posisi yang sulit. Dia selalu tampak percaya diri. Dia ini berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah dan ibunya mengelola toko kecil di rumah yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Meski hidup sederhana, Devan sering berselisih dengan orang tuanya. Bukan karena dia tidak sayang, tetapi rasa iri dan hasratnya untuk hidup lebih baik sering memunculkan ketegangan. Ia merasa malu pada kehidupannya yang sederhana, terutama saat ia harus bersanding dengan Hanum. Hanum adalah kebalikan dari Devan. Dia anak seorang pengusaha kayu sukses yang hidup serba berkecukupan. Wajahnya cantik, gayanya selalu modis, dan juga setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri seorang anak orang. Sayangnya dibalik semua itu, Hanum juga memiliki sikap yang kerap membuat orang tuanya geram. Dia sering mengabaikan tugas rumah dan lebih suka menghabiskan waktu di kafe mewah atau berburu tren terbaru. Hubungannya dengan Devan menjadi bahan pembicaraan banyak orang di kampus. Bagi sebagian orang, mereka seperti pasangan yang tidak serasi. Si miskin yang nekat dan si kaya yang manja. Namun bagi Hanum, Devan adalah sosok yang memberikan warna berbeda di kehidupannya. Sementara itu, Putra dan Ayu adalah pasangan yang menjadi panutan di kampus. Hubungan mereka jauh dari drama. Keduanya saling mendukung, saling menyemangati, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Putra adalah mahasiswa teknik yang tekun, dan Ayu yang mengambil jurusan psikologi. Memiliki sifat lembut yang selalu bisa menenangkan Putra saat tekanan kuliah menghampirinya. Keduanya pun sering terlihat bersama entah di perpustakaan, kantin atau sekedar jalan-jalan di taman kampus. Mereka adalah bukti bahwa cinta tidak selalu harus rumit. Namun di balik harmoni hubungan Putra dan juga Ayu, selalu ada bayangan Devan dan juga Hanum yang jauh lebih kompleks. Hari itu keempatnya pun berkumpul di kantin kampus. Putra saat itu sedang menjelaskan konsep tugas kuliah yang baru saja diberikan dosen. Sementara Ayu mencatat dengan mencermatinya. Devan yang biasanya suka bercanda, dia tampak murung saat itu. Sementara pacarnya si Hanum seperti biasa, hanya sibuk dengan ponselnya, menggulir layar untuk melihat koleksi terbaru dari sebuah butik online. Van, kamu kenapa, Van? Tanya Putra sembari menatapnya. Devan hanya mengangkat bahu. Gak apa-apa kok, cuma kepikiran aja soal uang kos bulan ini. Hanum menoleh sejenak lalu berkata tanpa banyak ekspresi. Bukannya aku sudah bilang, kalau kamu ada masalah, bilang aja ke aku. Nanti aku bantu. Tapi aku gak mau terus-terusan jadi bebanmu, Nun. Aku juga pengen cari jalan sendiri, ucap Devan kepada pacarnya. Suasana menjadi canggung sejenak. Ayu mencoba mencarikan keadaan dengan tersenyum lembut. Devan, kamu gak usah khawatir. Kamu gak sendirian kok. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Kita ini kan sahabat. Kita teman. Aku gak ngerti deh, kenapa kamu ini selalu keras kepala, Devan. Padahal kan aku cuma mau bantu, bukan merendahkanmu, ucap Hanum sembari mengembuskan nafas panjang. Devan menggeleng dengan pelan saat itu.
Aku tahu niatmu baik, Num. Tapi aku gak mau dianggap gak bisa berdiri di kakiku sendiri. Aku juga gak enak selalu nyusahin kamu sebagai pacar. Kamu juga kan perempuan, aku yang laki-laki. Putra yang sejak tadi diam akhirnya pun angkat bicara. Van, kadang ya gak ada salahnya loh kalau kita menerima bantuan, terutama dari orang-orang yang peduli. Tapi aku ngerti kok, kamu pasti punya alasan sendiri. Devon tersenyum tipis saat itu. Iya Put, makasih ya. Aku rasa aku cuma butuh waktu buat mikirin semuanya. Setelah percakapan itu, mereka melanjutkan obrolan tentang kuliah dan juga rencana akhir pekan. Namun pikiran Devan yang saat itu masih melayang. Dia tahu betapa sulitnya hidup orang tuanya untuk menyekolahkannya di kampus ternama ini. Kadang dia juga merasa bersalah karena tidak bisa membalas pengorbanan mereka. Tetapi di sisi lain, dia juga ingin membuktikan bahwa dia mampu mencapai sesuatu yang besar tanpa bergantung kepada siapapun, termasuk kekasih hatinya, si Hanum. Sementara itu, Hanum juga menyimpan kekhawatiran sendiri. Meski dia yang terlihat cuek, dia ini sebenarnya sangat peduli kepada Devan pacarnya. Hanya saja cara hidupnya yang selalu glamor membuatnya sulit memahami perjuangan yang dijalani Devan setiap harinya. Dia merasa bingung bagaimana menunjukkan perasaannya tanpa membuat Devan merasa kecil. Sementara di sisi lain saat itu Putra dan Ayu pun melanjutkan rutinitas mereka yang penuh dengan keharmonisan. Bagi Putra, Ayu adalah penyemangat sekaligus pengingat bahwa hidup tidak melulu soal tugas dan juga tekanan. Sedangkan bagi Ayu, Putra adalah partner yang selalu bisa diandalkan dalam segala situasi. Mereka berdua adalah pasangan muda yang saling melengkapi, menciptakan keseimbangan yang seringkali menjadi inspirasi bagi teman-teman di kampusnya. Namun kehidupan di kampus tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Masalah demi masalah mulai muncul menguji persahabatan dan juga hubungan mereka. Di tengah tekanan kuliah dan juga konflik keluarga, serta perbedaan latar belakang, mereka pun harus tetap bersama dalam menghadapi hal-hal itu. Singkat cerita, pada malam itu pun sepulangnya dari kampus, Hanum tiba di rumah. Rumah besar bergaya modern itu berdiri megah di kawasan elit, menggambarkan betapa suksesnya bisnis ayahnya di industri kayu. Begitu masuk, Hanum langsung melepas tasnya di sofa ruang tamu, tanpa berkata apa-apa kepada ibunya yang sedang menyapu lantai. Hanum, tolong bantu ibu ya. Kamu lipat pakaian di ruang tengah, ucap ibunya dengan nada lembut tetapi penuh harap. Hanum yang sudah merebahkan tubuhnya di sofa hanya menggerutu tanpa menoleh. Nanti sajalah bu, aku capek banget. Seharian di kampus bikin aku pusing. Kamu capek apa nak? Bukannya kamu tadi cuma duduk-duduk di kantin sama teman-temanmu? Ibunya mendekati sofa dengan sapu di tangan, menatap putrinya yang masih bergeming. Ya kan, tadi sudah istirahat bu. Aku capek aja tetap. Balas Hanum sembari menggulir layar ponselnya, mencari diskon terbaru dari toko online favoritnya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan ketidaktertarikannya untuk membantu orang tuanya. Ibunya saat itu hanya bisa bersabar sembari menarik nafas panjang. Dia tahu meminta Hanum untuk mengerjakan pekerjaan rumah hampir selalu berujung kepada penolakan. Bukan sekali dua kali dia mencoba mendidik putrinya agar lebih mandiri. Tetapi Hanum selalu punya alasan untuk menghindar. Sebagai anak tunggal yang sejak kecil terbiasa dilayani, Hanum tumbuh menjadi gadis manja yang jarang mengerti susahnya kerja keras. Belum lama berselang pun saat itu, suara bel pintu terdengar. Ibunya berjalan ke depan untuk membukanya, yaitu seorang kurir berdiri dengan paket besar di tangannya. Permisi bu, ini kiriman buat Mbak Hanum, kata kurir itu sembari menyerahkan paketnya. Ibu Hanum pun mengernyit. Jadi berapa yang harus saya bayar pak? Tanyanya. Dia sudah menduga bahwa Hanum kembali membeli barang online tanpa memikirkan dampaknya. Ini totalnya 2.500.000 bu, jawab kurir itu dengan sopan.
Hah? 2.500.000? Hati ibunya mencelos. Dengan enggan dia pun mengambil dompetnya dan menyerahkan uang sesuai jumlah yang disebutkan. Setelah menerima paket itu, dia pun kembali ke dalam rumah dengan langkah yang berat. "Hanum, sini!" panggilnya dengan suara yang lebih keras. Hanum menoleh sedikit lalu bangkit dengan malas. "Apa sih, Bu?" tanyanya. "Ini paketmu ya? Tapi kali ini kamu benar-benar keterlaluan ya, Hanum. Ini ibu yang harus bayar lagi loh. Kamu gak pernah bilang apa-apa soal belanjaan ini." Nada suara ibunya naik meski tetap berusaha mengendalikan emosi. "Ya udahlah, Bu. Nanti juga aku ganti kok. Lagian kan ini cuma barang kecil. Jadi gak perlu dibesar-besarin, Bu." "Barang kecil? Kamu bilang barang kecil? Ini harganya 2.500.000. Itu kecil menurutmu? Kamu pikir uang itu gampang dicari? Ayahmu kerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kamu malah seenaknya buang-buang uang." Ibunya pun mulai kehilangan kesabaran saat itu. Namun sebelum sempat menjawab, suara pintu kamar ayahnya terbuka. Sang ayah keluar dengan wajah yang tegang. "Ada apa sih ini? Kok ribut-ribut?" tanyanya dengan nada serius. Ibunya menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mendengar itu pun ayah Hanum langsung menatap putrinya dengan tajam. "Astagfirullahaladzim. Hanum, kamu ini udah keterlaluan ya, Nak. Ini apa? Sampai kapan ya kamu mau hidup seperti ini? Kerjaanmu hanya belanja terus, malas membantu ibu, dan kamu selalu saja menyusahkan keluarga." Hanum yang merasa jarang dimarahi, dia pun merasakan panas di hati. "Ayah gak ngerti aku. Aku kan cuma pengen hidup nyaman ya. Jadi salah kalau aku pakai uang untuk hal yang aku suka. Ayah selalu bilang aku salah. Padahal aku gak pernah minta lebih dari yang ayah kasih. Justru itu masalahnya ya, Nak. Kamu ini gak pernah mikir ya, gimana caranya membantu keluarga. Selama ini semua uang yang kamu hambur-hamburkan itu semua dari keringat ayah. Kalau kamu terus begini, gimana nanti kamu mau belajar tanggung jawab? Kamu juga kan udah dewasa. Kamu sudah kuliah." Hanum mendengus dengan kesal dan mulai meneteskan air mata setelah mendengar kemarahan yang diacuhkan oleh ayahnya. Kalau ayah terus-terusan marahin aku gak akan mau bicara lagi sama ayah. Dia pun berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Ibunya yang sejak tadi berdiri di samping mencoba menenangkan suaminya. "Sudahlah, Pak. Sabar. Dia juga masih muda. Mungkin dia akan berubah, Pak. Sudah, jangan terlalu keras kepadanya. Dia gak akan berubah, Bu, kalau kita terus memanjakannya. Anak itu harus diajari bagaimana caranya bertanggung jawab. Kalau enggak, kita hanya akan menjerumuskannya ke kehidupan yang lebih buruk, Bu." balas suaminya dengan nada suaranya yang tinggi. Namun seperti biasa saat itu ibunya memilih memaklumi Hanum. Dia mengetuk pintu kamar putrinya dengan lembut. "Tok tok tok. Hanum, Nak, buka pintunya. Ini ibu. Ibu cuma mau bicara sama kamu, Nak. Buka ya," ucapnya. Dari dalam kamar itu Hanum menjawab dengan nada masam. "Aku gak mau keluar ya, Bu. Karena ayah cuma bikin aku kesal. Aku selalu dimarahin. Lalu uangnya untuk apa? Aku kan anak satu-satunya, Bu. Aku gak mau." Setelah cukup lama menanti dan mendengarkan penjelasan dari putrinya, ibunya pun akhirnya menyerah dan kembali ke ruang tamu, meninggalkan suaminya yang masih berdiri diam di tempat. Malam itu pun suasana rumah mereka dipenuhi keheningan yang berat. Sementara Hanum berbaring di tempat tidur, pikirannya penuh dengan berbagai hal. Dia merasa orang tuanya tidak memahami dirinya, terutama ayahnya yang selalu menuntutnya untuk berubah. Namun di sisi lain, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa ucapan ayahnya benar.
Singkat cerita, di meja kecil samping tempat tidurnya saat itu, ponselnya pun berbunyi, tanda ada pesan yang masuk. Itu adalah dari Devan. "Sayang, kamu baik-baik saja? Hari ini aku lihat kamu kelihatan capek sih." Hanum terdiam sejenak, membaca pesan itu berulang kali. Devan yang selalu perhatian, meski dia tahu hidup Devan jauh lebih sulit daripada pacarnya. "Aku baik-baik saja kok, Yang. Cuma tadi ribut sama ayah," balasnya akhirnya. "Sudahlah, Yang. Mungkin ayahmu cuma khawatir. Aku tahu dia itu pasti sayang sama kamu." Pesan Devan membuat Hanum termenung. Dalam hatinya dia tahu Devan benar. Tapi untuk mengubah sikapnya, itu adalah hal lain yang membutuhkan keberanian lebih dari sekedar mengakui kesalahan. Dia pun saat itu meletakkan ponselnya tanpa membalas lagi, lalu memejamkan mata, berharap esok hari akan membawa suasana yang lebih baik. Sementara di sudut lain, di sudut kota yang jauh dari gemerlap kehidupan Hanum, Devan menjalani hari-harinya dengan cara yang jauh berbeda. Meski memang keluarganya tinggal tidak jauh dari kampus, kira-kira hanya sekitar 40 menit perjalanan, Devan lebih memilih untuk tinggal di kos. Keputusan itu pun bukan tanpa alasan. Baginya tinggal di rumah adalah sebuah penjara, tempat dia di mana merasa terus dibandingkan dengan adik perempuannya, yang menurut orang tuanya jauh lebih rajin, sopan, dan juga bertanggung jawab. Malam itu Devan pun baru saja kembali ke kos setelah seharian di kampus. Kamar kosnya kecil dan sederhana, namun bagi Devan, tempat itu adalah surga kebebasannya. Di sini dia bisa melakukan apa saja tanpa ada yang mengatur. Dia melempar tasnya ke lantai, mengambil ponsel dan mulai mencari-cari barang yang ingin dibelinya. Sebuah headphone baru menarik perhatiannya. Harganya mahal tapi Devan tidak peduli saat itu. Sementara itu di rumah ibunya yang duduk di ruang tamu dengan wajah yang cemas. Ayah Devan yang sedang memperbaiki rak kayu di sudut ruangan menoleh dengan ekspresi yang kesal. "Sudah waktunya Devan berhenti hidup seenaknya, Bu. Dia kan sudah dewasa, tapi kelakuannya seperti anak kecil. Tinggalnya di kos, padahal kan rumah ini dekat dengan kampus. Itu pasti hanya alasan dia saja, supaya bisa menghambur-hamburkan uang." Ibunya hanya bisa menghela nafas. "Ibu juga sudah bilang berkali-kali, Pak. Tapi Devan selalu menolak. Dia bilang dia butuh tempat sendiri untuk belajar dan fokus, padahal aku tahu, Pak, dia ini hanya ingin lari dari tanggung jawab." Tak lama kemudian saat itu suara motor pun terdengar di depan rumah. Devan masuk dengan wajah tanpa rasa bersalah, membawa plastik berisi makanan cepat saji. Dia duduk di meja makan tanpa menunggu dipersilahkan. "Devan, ibu mau bicara," kata ibunya dengan nada lembut, mencoba menahan emosi. "Apalagi sih, Bu?" jawab Devan sembari malas membuka bungkusan makanannya. "Ibu minta kamu berhenti tinggal di kos ya, dan kembali ke rumah. Kamu tahu kan, kondisi kita gak memungkinkan untuk terus membayar biaya kos kamu. Uangnya kan bisa dipakai untuk yang lain." Namun Devan hanya mengernyit. "Apa? Terus kenapa sih, Bu? Aku kan sudah bilang, di kos aku bisa belajar lebih tenang. Kalau di rumah, aku tuh cuma disuruh ini itu dan selalu dibanding-bandingkan sama adik." "Ya itu karena adik memang rajin lah, Van. Dia selalu membantu ibu di rumah. Gak seperti kamu, yang cuma tahu cara menghabiskan uang," balas ayahnya dengan nada meninggi. Devan pun meletakkan sendoknya dengan kasar. "Oh, jadi semua ini karena aku gak sebaik adik ya? Kalau begitu, kenapa kalian gak fokus saja sama dia dan berhenti urusin aku?" "Devan, kamu bicara apa, Nak? Kita ini keluarga." "Tapi kelakuanmu, sikapmu akhir-akhir ini sudah terlalu jauh, Nak. Kamu terlalu boros dan gak pernah mikir bagaimana caranya membantu keluarga," ucap ibunya mulai kehilangan kesabaran saat itu. "Yaudah, kalau gitu aku gak akan minta kalian bayar kosku. Aku bisa cari uang sendiri kalau perlu."
Devan pun bangkit dari kursi dan menatap ibunya dengan wajah penuh emosi. Devan, Devan, tapi itu bukan soal uang, Devan. Ini soal tanggung jawab ya. Kalau kamu terus lari dari masalah dan memilih hidup seenaknya, sampai kapan kamu begini, nak? Devan tak menjawabnya. Dia pun mengambil kunci motornya dan pergi meninggalkan rumah dengan wajah marah. Singkatnya saat itu, Devan ternyata kembali ke kosannya. Devan duduk termenung di tempat tidur, kata-kata ayah dan ibunya terus terngiang di kepalanya. Dia tahu sebenarnya mereka ini benar, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Di satu sisi dia ingin membuktikan bahwa dia bisa hidup mandiri. Tetapi di sisi lain dia tak bisa menghindari kenyataan bahwa kebiasaannya memaksa orang tua untuk memenuhi keinginannya adalah beban besar bagi mereka. Hingga pada malam itu pun ponselnya berbunyi lagi. Tanda ada pesan masuk dari Hanum. Kamu di mana? Aku baru ribut sama ayah. Rasanya capek banget jadi anak yang selalu dimarahi. Devan membaca pesan itu dan juga tersenyum kecil. Hanum memang sering mengeluhkan hal serupa meski kehidupan mereka sangat berbeda. Aku di kos, sayang. Sama, tadi aku juga ribut sama orang rumah. Loh, emangnya kenapa? Orang tuamu marah lagi? Tanya Hanum. Iya, mereka suruh aku balik ke rumah. Katanya aku egois karena gak mau tinggal bareng. Ya mungkin mereka ini cuma khawatir, Devan. Sama kayak ayahku. Kadang cara mereka ini bikin kita kesal. Tapi aku tahu mereka ini gak benci sama kita. Devan menatap layar ponselnya dengan lama. Dia tahu Hanum benar, tapi mengubah cara pandangannya bukanlah hal yang mudah. Keesokan harinya pun Devan mencoba bersikap biasa saja di kampus. Meski pikirannya masih kacau, dia bertemu Putra dan juga Ayu di perpustakaan, di mana pasangan itu sedang mengerjakan tugas bersama. Devan, lo kenapa, Van? Mukanya kusut banget. Tanya Putra menyadari perubahan wajah temannya. Devan menghela nafas panjang saat itu. Biasalah, masalah rumah. Ayu yang sejak tadi diam, dia pun menatap Devan dengan penuh perhatian. Devan lalu tersenyum kecil, tetapi dia tidak menjawabnya. Hari itu pun berakhir dengan Devan kembali ke kos, mencoba melupakan semua masalahnya dengan bermain game di laptop. Namun jauh di dalam hatinya dia tahu bahwa waktunya untuk berubah akan datang. Dan saat itu tiba, dia harus memutuskan apakah dia akan tetap menjadi pemuda egois atau mulai mengambil tanggung jawab sebagai bagian dari keluarganya. Singkat cerita, kini tibalah di waktu liburan kampus. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Liburan kali ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh Devan, Hanum, Putra, dan juga Ayu. Setelah melewati minggu-minggu yang penuh dengan tekanan kuliah dan masalah pribadi, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu di sebuah villa kecil yang terletak di tengah hutan. Lokasinya terpencil jauh dari hiruk-pikuk kota, menawarkan pemandangan alam yang indah dan juga udara segar yang sulit ditemukan di tempat lain. Ide itu datang dari Putra dan juga Ayu, pasangan yang selalu berpikir praktis dan penuh semangat. Mereka ingin liburan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberi ketenangan bagi semua. Ayo kita ke sana, ucap Putra penuh antusias saat mengusulkan ide itu di kantin kampus beberapa minggu sebelumnya. Nanti ya, di sana villanya itu dikelilingi hutan pinus, ada juga sungai kecilnya, pas banget lah buat refreshing. Hanum yang mendengar itu pun langsung setuju. Wah, mantap tuh. Aku juga butuh banget suasana kayak gitu. Udah bosan di rumah, ujarnya sambil meminum jusnya. Devan juga mengangguk meski lebih tertarik dengan fakta bahwa liburan ini bisa memberinya waktu jauh dari keluarganya yang penuh tekanan. Setelah persiapan matang, hari keberangkatan pun telah tiba. Mereka berempat berangkat pagi-pagi sekali dengan mobil Putra, membawa perlengkapan yang cukup untuk beberapa hari ke depan.
Di perjalanan itu penuh dengan canda dan juga tawa. Hanum yang biasanya sibuk dengan ponselnya, kali ini ikut tertawa bersama, menikmati momen tanpa merasa terganggu oleh masalah yang ada di rumah. Gila, gue seneng banget bisa keluar dari kos, kata Devan sambil melihat keluar jendela. Pepohonan yang mulai memadati sisi jalan pun memberi tanda bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan. Iya ya, gue juga kadang kita ini butuh kabur sebentar dari semuanya, balas Hanum sembari tersenyum. Hingga sekitar hampir 4 jam perjalanan, kini mereka pun akhirnya tiba di villa. Suasana langsung berubah saat itu. Villa kayu kecil itu tampak sempurna di tengah hutan yang masih asri. Udara di sana begitu segar dan suara gemericik sungai kecil di dekat villa memberi nuansa damai yang sulit untuk dijelaskan. Ini keren banget. Lihat tuh pemandangannya, seru Ayu dengan mata berbinar. Putra lalu memarkir mobil di depan villa. Lalu mereka pun mulai menurunkan barang-barang. Villa itu memiliki ruang tamu kecil, 2 kamar tidur, dan juga dapur yang cukup sederhana. Meski tidak terlalu besar, tempat itu terasa hangat dan juga nyaman. Mereka lalu segera membagi tugas. Ayu dan Putra mulai menyiapkan makan siang di dapur. Sementara Hanum dan juga Devan, mereka mengeksplorasi area sekitar. Mereka berjalan-jalan di antara pepohonan pinus, mengagumi keindahan alam yang begitu jauh dari kehidupan kota. Tempat ini bikin gue lupa sama semua masalah, kata Hanum mengambil foto dengan ponselnya. Iya, gue juga. Mungkin gue harus lebih sering ke tempat kayak gini. Di sini gue gak perlu mikirin apa-apa, jawab Devan sambil duduk di sebuah batu besar di dekat sungai. Hanum tertawa kecil saat itu. Tapi lo tahu kan, gak mungkin kabur terus dari masalah. Cepat atau lambat, kita harus balik dan hadapi semuanya. Iya, gue tahu. Tapi untuk sekarang, gue cuma mau menikmati momen ini. Setelah makan siang itu, mereka berempat memutuskan untuk berjalan-jalan lebih jauh ke dalam hutan. Ada jalur kecil yang membawa mereka ke sebuah air terjun kecil. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian itu begitu menenangkan, seolah-olah alam sedang menyanyikan lagu untuk mereka. Putra dan Ayu seperti biasa tampak kompak. Mereka saling membantu memotret dan bahkan saling menghibur saat salah satu terpleset di bebatuan licin. Sementara saat itu Hanum dan Devan lebih banyak bercanda, menikmati momen tanpa harus memikirkan tekanan dari rumah masing-masing. Malam harinya saat itu mereka pun berkumpul di ruang tamu villa. Hanum dan Ayu menyiapkan camilan sederhana, sementara Putra dan Devan sibuk mengatur kayu bakar untuk membuat api unggun di halaman depan. Saat api menyala, mereka duduk melingkar di sekitarnya, berbagai cerita dan tawa bersama-sama. Gue bersyukur banget ya, akhirnya kita bisa liburan ke sini. Rasanya tuh kayak semua masalah hilang, bikin plong. Iya, ini juga kan kesempatan buat kita untuk kumpulin energi baru, jawab Putra. Devan yang biasanya lebih suka bercanda pun kali ini ikut serius. Gue ngerasa ya, mungkin nanti gue bakal coba buat berubah. Gue gak bisa terus lari dari kenyataan. Kadang gue juga merasa kasihan sama nyokap dan bokap, ucapnya saat itu. Hingga singkatnya pada malam yang semakin terang. Malam itu di bawah langit penuh bintang dan rembulan. Mereka berempat berbagi banyak hal yang biasanya tak pernah diungkapkan. Keheningan hutan dan hangatnya api unggun menjadi saksi janji-janji kecil yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. Setelah hari penuh keindahan dan juga kebahagiaan, malam itu pun mereka kembali ke villa dengan kelelahan. Rasa puas setelah menjelajahi air terjun dan menikmati suasana hutan membuat mereka tertidur lebih awal. Namun ada satu hal yang mengganjal di pikiran Putra. Dia ini sempat bertanya-tanya, kenapa villa seindah itu dan juga begitu sepi dari pengunjung. Tidak ada satupun tamu lain, bahkan penjaga villa tampak jarang terlihat.
Seharusnya tempat sebagus ini ramai ya. Gumamnya saat mereka tengah berbincang di ruang tamu. Iya Put, gue juga sempat kepikiran doh. Tapi mungkin juga ya karena lokasinya terlalu terpencil, jawab Devan. Hanum menyahut sambil meregangkan tubuh. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Kita di sini kan buat liburan, bukan buat ngurusin kenapa orang lain gak datang. Iya ya, lagian kan kita juga udah bayar. Jadi nikmatin aja lah. Percakapan itu akhirnya menghilang bersama rasa kantuk yang menyergap mereka satu persatu. Malam itu pun mereka memilih untuk tidur lebih awal agar bisa bangun pagi dan melanjutkan eksplorasi. Namun di tengah malam yang sunyi itu, ada kejadian yang mengerikan. Terdengar suara langkah kaki yang berat memecah keheningan villa. Pintu depan villa yang sebelumnya terkunci perlahan didobrak. 3 orang pria bertubuh kekar dengan wajah tertutup, sembari membawa benda tajam, memasuki villa tanpa suara. Masing-masing dari mereka membawa benda tajam di tangan mereka, menandakan bahwa mereka tidak main-main dengan perampokan ini. Hanum yang tidur di salah satu kamar mulai terbangun oleh suara langkah tersebut. Dia pun merutkan kening, mencoba memahami apa yang terjadi. Saat dia hendak bangkit dari tempat tidur, pintu kamarnya tiba-tiba didobrak. Dia terpekik kecil membuat Ayu yang berada di kamar sebelah itu ikut terbangun. Diam! Bentak salah satu pria sambil mengacukan pisau ke arah Hanum. Teriakan itu pun membangunkan Devan dan Putra yang tidur di ruang tengah. Mereka berdua bergegas keluar dari kamar masing-masing, hanya untuk disambut oleh sosok pria bertubuh besar yang mengancam mereka dengan parang. Semua di sini, kumpul sekarang! Salah satu dari mereka memerintahkan. Dalam ketakutan itu di tengah malam yang gelap gulita, mereka berempat berkumpul di ruang tamu, menjadi tawanan sandera dari perampok itu. Hanum dan Ayu terlihat pucat sementara Devan dan Putra mencoba untuk tetap tenang meski jantung mereka berdegup dengan kencang. Kalian pasti bawa uang kan? Serahkan semuanya sekarang. Pria yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu berbicara dengan nada tegas. Putra yang berpikirkan lebih rasional segera mengeluarkan dompetnya. Ini semua uang kami. Ambil, tapi tolong jangan sakiti kami. Namun Devan yang terkenal dengan egonya, dia tidak tinggal diam. Dia merasa tidak rela menyerahkan apapun begitu saja. Hei, kenapa kalian gak cari uang dengan cara yang benar sih? Malu dong, jadi pencuri. Serunya yang langsung disusul oleh pandangan terkejut dari teman-temannya. Devan, jangan bikin mereka marah, pakik Putra dengan nada mendesak. Tapi bisikan itu pun terlambat. Pemimpin kelompok itu tersenyum sinis lalu melambaikan tangan ke arah salah satu anak buahnya. Pria itu pun langsung memukul Devan dengan gagang pisau, membuatnya terjatuh. Lo pikir lo siapa? Dasar anak kecil. Pria itu pun mendekat menendang tubuh Devan yang sudah tergeletak di lantai. Putra mencoba membantu Devan, tetapi salah satu pencuri pun menodongkan pisau ke lehernya. Mundur lo, atau gue habisi lo sekarang. Namun keberanian Putra muncul. Dia lalu yang sudah tersulut emosi menyerang pria itu, berharap bisa mengalihkan perhatian mereka. Sayangnya kelompok itu tidak datang sendirian. Beberapa pria lain pun tiba-tiba muncul dari balik pintu, membawa benda tajam yang sama. Perlawanan Putra dan Devan berakhir tragis. Mereka yang dihajar tanpa ampun hingga nafas mereka terhenti akibat mereka ditusuk oleh benda tajam yang mereka bawa. Sementara Hanum dan Ayu yang menyaksikan kejadian itu melihat kedua pacarnya dibunuh di depan mereka dengan tragis dan sadis. Kejadian itu membuat mereka hanya bisa menangis ketakutan. Tubuh mereka gemetar menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali. Kalian ikut berdua, sini. Salah satu pria menarik Hanum dan Ayu dengan paksa. Mereka pun berteriak dan mencoba melakukan perlawanan. Namun saat itu, mereka yang melawan tetapi tenaga mereka kalah jauh dibandingkan pria-pria kekar itu. Mereka tidak bisa apa-apa.
Hingga malam itu pun menjadi mimpi buruk bagi Hanum dan Ayu. Ketakutan dan rasa tak berdaya menghantui mereka, hingga jeritan mereka tak didengar siapapun, karena memang villa itu yang jauh dari pemukiman. Hanum dan Ayu saat itu dipaksa untuk melakukan tindakan keji, untuk memuaskan nafsu para kelompok preman itu. Hingga pada malam itu pun, beberapa saat kemudian setelah suara villa menjadi hening, kelompok pencuri itu pun meninggalkan tempat tersebut, membawa semua barang berharga milik mereka. Di dalam villa yang sebelumnya dipenuhi tawa bahagia, kini hanya ada kesunyian. Setelah Hanum dan Ayu melakukan perbuatan untuk memuaskan mereka, nyawa kedua mereka pun juga ikut hilang dibunuh oleh para perampok itu. Kini tubuh keempat anak muda itu yang tergeletak tak bernyawa hanya di situ. Dan pada keesokan harinya, seorang penjaga villa yang datang untuk membersihkan tempat itu pun menemukan pemandangan mengerikan. Dia pun segera melapor kepada polisi dan berita tentang pembunuhan di villa terpencil segera menyebar dengan cepat. Hutan yang sebelumnya menjadi tempat pelarian mereka dari masalah, kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak pernah mereka duga. Liburan yang seharusnya membawa kebahagiaan berubah menjadi malam terakhir bagi mereka berempat. Pagi itu pun villa yang sebelumnya penuh tawa dan canda berubah menjadi tempat kejadian perkara yang dipenuhi polisi. Mereka segera mengamankan lokasi dan memulai penyelidikan. Setelah mengidentifikasi jenazah keempat anak muda itu, petugas menemukan barang-barang pribadi yang mengungkap identitas mereka. Dari kartu mahasiswa hingga buku catatan, semuanya mengarah kepada Devan, Hanum Putra, dan Ayu, empat mahasiswa yang sebelumnya dikenal penuh semangat dan juga mimpi besar. Polisi segera menghubungi keluarga masing-masing untuk menyampaikan kabar buruk itu. Berita tersebut pun sampai dengan cepat, membuat orang tua mereka terpukul. Tangis pecah di tempat rumah yang berbeda. Sementara disingkatnya di keluarga Devan. Di rumah Devan suasana begitu muram. Sang ibu yang selalu berharap putranya akan berubah menjadi lebih baik, kini tidak bisa menahan tangisnya ketika petugas datang membawa kabar duka. Devan, kenapa kamu pergi seperti ini, nak? Tangisnya sembari memeluk foto Devan yang ada di ruang tamu. Ayahnya meski terlihat lebih tenang, juga tak kuasa menyembunyikan kesedihannya. Meskipun sering berselisih dengan Devan, dia tetap mencintai anak sulungnya itu. Jenazah Devan pun akhirnya dibawa pulang. Rumah kecil mereka yang biasanya sepi dipenuhi para tetangga yang datang untuk menghibur dan juga memberikan doa. Sementara di rumah Hanum, rumah besar milik keluarga Hanum, tangisan sang ibu terdengar hingga keluar sebagai anak tunggal. Hanum adalah kebanggaan sekaligus pusat perhatian keluarga. Meski sering membuat orang tuanya kesal, dia tetap menjadi anak yang dicintai tanpa syarat. Ibu selalu menuruti semua keinginanmu, nak. Kenapa kamu tinggalkan ibu seperti ini? Ishak ibunya berulang kali memeluk pakaian terakhir yang dikenakan Hanum sebelum pergi berliburan. Ayah Hanum yang biasanya keras kini pun terlihat lemah. Dia hanya bisa duduk terdiam, menatap kosong ke arah jenazah putrinya. Sementara di sisi lain di rumah dari putra, suasana duka tidak kalah mendalam. Ayahnya yang selalu membanggakan prestasi putra di kampus merasa dunianya telah runtuh. Sementara ibunya yang terkenal tegar akhirnya menangis tanpa henti. Putra, kamu anak yang baik, selalu patuh. Kenapa harus pergi secepat ini, nak? Para tetangga pun datang memberikan dukungan. Semua mengenal putra sebagai anak yang rajin dan juga sopan, membuat kepergiannya terasa seperti kehilangan besar bagi banyak orang. Sementara ke yang terakhir yaitu di keluarga Ayu. Di rumah saat itu ibunya jatuh pingsan ketika mendengar kabar tersebut. Karena Ayu juga adalah anak tunggal harapan keluarga yang selalu membawa kebahagiaan. Ayahnya yang mencoba tetap tegar akhirnya pun ikut menangis di hadapan petugas polisi. Ketika jenazah Ayu dibawa ke rumah untuk disemayamkan, mereka semua menangis dan juga teman-teman yang datang melayat, membuat saat itu menjadi hari yang paling mengerikan. Singkatnya beberapa hari kemudian, setelah hari pemakaman menjadi momen yang paling menyayat hati, keempat jenazah dimakamkan di tempat tinggal masing-masing.
Suasana di setiap tempat pemakaman penuh dengan isak tangis dari keluarga, teman dan juga kerabat. Di makam Devan saat itu ibunya terus menangis tanpa henti. "Maafkan ibu ya nak, maafkan kami," lirihnya sembari memeluk nisan putranya. Ayahnya berdiri di belakang menatap ke arah makam dengan mata yang sembab. Di makam Hanum pun sama, tangis ibunya terdengar memilukan. Sementara itu di pemakaman putra, teman-teman kampusnya datang memberikan penghormatan terakhir. Ayahnya berdiri dengan kepala tertunduk, berusaha tetap tegar meski hatinya sudah hancur. Ibunya pun terus memeluk foto putra seolah tidak ingin melepaskan anak yang prestasi itu. Sementara di makam Ayu saat itu, suasana juga serupa terjadi. Sang ibu terus menangis sementara ayahnya hanya bisa memandang nisan putrinya dengan tatapan kosong. Karena putri satu-satunya yang menjadi kebanggaan keluarga, kinilah hanya tinggal kenangan. Kepergian mereka meninggalkan luka yang mendalam di hati keluarga dan teman-teman mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi korban pembunuhan massal yang mengerikan. Setiap rumah yang dulunya dipenuhi canda tawa kini sunyi, hanya menyisakan kesedihan dan juga kenangan. Polisi pun saat itu terus melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Namun bagi keluarga yang ditinggalkan, tidak ada yang bisa mengembalikan anak-anak mereka. Keempat anak muda itu pergi dengan cara yang tragis, tetapi kenangan tentang mereka tetap hidup di hati orang-orang yang mencintai mereka. Kini di setiap malam yang sunyi, keluarga mereka pun hanya bisa berdoa berharap anak-anak mereka menemukan kedamaian di tempat yang lebih baik. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sampai di sini dulu kisahnya, dan tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.